Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sore ini saya di Pantai Kuta sendirian seberes dari bandara. Pantai Kuta hari ini sangat turistik dan dari saya kesini sekitar 3 tahun yang lalu sangat banyak sekali perubahan dan ya sangat ramai dengan wisatawan seperti pantai pada umumnya, lokal maupun mancanegara, dan banyak tawaran aktivitas di sini. Ada para layang, kemudian skuter, ATV, main layang-layang, ya mandi di pantai, dan banyak banget bisa coba. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan ketika kita compare antara Teteh Batu dengan Pantai Kuta misalnya, atau wisata kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai salah satu mega proyek nasional yang julukannya adalah 10 Bali Baru. Nah, ketika kita berbicara dalam konteks Teteh Batu misalnya, saya mengajukan sebuah, katakanlah, bentuk perlawanan. Saya mempunyai pilot project bersama salah satu kawan di bidang kopi. Jadi judulnya adalah Kopi dan Perlawanan atau Pertahanan Terhadap Akses Tanah. Nah, proyek ini tidak muluk-muluk, artinya kita hanya mencoba pilot project ini di lahan sekitar 2 area atau 20 meter persegi. Nah, di lahan 2 area ini kami menanam sekitar 50 batang kopi. Itu dicampur Arabica maupun Robusta. Jadi di satu petak atau satu area itu ada sekitar 25 batang kopi. Dan 2 tahun ke depan insya Allah akan panen pertama atau masuk musim buah perdana. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah terlepas dari tren kopi hari ini yang mungkin sangat membahagiakan pelosok-pelosok, termasuk di desa Teteh Batu yang bisa dikatakan sangat pelosok karena langsung berbatasan dengan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, jadi ketika kita menanam kopi ini yang sebagai pilot project kami, saya mengharapkan agar kedepannya kita bisa berdikari. Setidaknya kebutuhan kita di tahun bisa tercukupi melalui kopi ini. Bagaimana caranya? Salah satu hal yang saya ajukan adalah kita mengelola kopi ini dari A sampai Z atau dari hulu sampai hilir, dan bentuk bonusnya adalah karena Teteh Batu sama seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Jadi kita sebenarnya di lahan 2 area ini hanya menjadikan lahan itu sebagai percontohan, atau harapannya ke depan bisa menjadi pusat edukasi tentang kopi dari hulu sampai hilir kepada tamu, baik itu mau tamu lokal ataupun mancanegara. Nah, itu kita jual paketnya. Kita harapkan dengan begitu sebenarnya pendapatan utama itu bukan dari hasil kopinya, tapi dari paket edukasi yang kita jual. Jadi ada spirit atau nilai edukasi atau pelajaran yang kami jual di dalamnya. Nah, ketika berhasil, kami yakin 90% bahwa pilot project kami ini akan diikuti oleh warga sekitar, karena melihat hasil dari hasil positif dari pendapatan ekonomi di bidang kopi ini. Nah, efeknya apa? Ketika masyarakat atau banyak orang-orang sadar tentang potensi kopi ini, pasti mereka membutuhkan lahan. Nah, ketika mereka membutuhkan lahan untuk menanam kopi ini, berarti mereka
ataupun mempertahankan atau mengelola lahan mereka yang sudah ada. Jadi mereka akan mempertahankan, bagi yang sudah punya lahan berarti mereka akan mempertahankan lahan mereka. Nah, itu salah satu bentuk perlawanan atau bentuk pertahanan diri ketika kita berhasil di kopi ini mengelolanya. Berarti masyarakat merasa tercukupi kehidupan ekonominya dari proyek penanaman kopi di lahan-lahan mereka, itu sehari ataupun berhektar hektar. Tapi maksud saya adalah ketika masyarakat merasa tercukupi kehidupan ekonominya, kecil sekali kemungkinan mereka akan menjual lahan mereka walaupun ditawar dengan harga yang cukup tinggi, entah itu investor lokal maupun mancanegara. Nah, kita sebagai contoh di Desa Sri Batu sangat rentan sekali dengan potensi penjualan lahan ini, karena kita adalah daerah pariwisata yang sebagian besar setiap tamu yang berkunjung ke KIK Mandalika ini atau Kuta, tamu mancanegara, kita berbicara konteks mancanegara, bule, Eropa, pasti mereka akan datang ke Sri Batu. Jadi artinya apa? Kita sama nasibnya, sama rentannya Sri Batu dengan wilayah Kuta ini sendiri. Jadi saja ke depan investor akan masuk ke sana. Jadi itu yang saya sampaikan. Teman-teman bisa simpulkan sendiri apa dari cerita-cerita saya ini atau semoga bermanfaat, dan mari kita nikmati pantai Kuta Mandalika ini selagi masih bisa dinikmati. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.